yakinlah kalau istri itu wanita baik, dia bersikap semacam itu mesti ada alasannya. Lah alasan itu yang penting untuk kita ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara mudah menahan amarah menghadapi istri yang mudah ngomel, Ustadz? Akhirnya satu yang harus kita sadari sebagai laki-laki, bahwa istri kita itu manusia, bukan bidadari, bukan peri. Dia itu manusia. Dan semua makhluk Allah itu tidak akan bisa keluar dari kodrat bahan bakunya. Malaikat itu Allah ciptakan dari cahaya. Maka akhirnya jadi makhluk yang lembut, makhluk yang baik, makhluk yang taat. Karena kebersihan dan kebagusan cahaya. Jin Allah ciptakan dari api. Akhirnya pun jadilah makhluk jin itu yang begitu itu beringas gitu. Sedangkan manusia secara umum Allah ciptakan dari tanah. Khusus wanita, Allah menciptakan wanita itu kan dari tulang rusuk yang bengkok. Maka wanita manapun nggak akan bisa keluar dari kodrat ini. Bahwasanya dia itu adalah kaku, terus bengkok. Afan ya ukhti ya, ana bicara ini untuk kaum laki-laki loh ya. Jadi fahami dengan tepat. Kaku dan bengkok. Itu sifat dasar. Bisa dilunakkan dengan syariat. Kalau bahasa ana itu seringnya, yo terimalah bahwasanya kita itu punya tulang rusuk yang kaku, bengkok, kotor. Bicara nih, yo dipresto gitu, ben lunak, gitu, ben bisa dimanfaatkan, ben penak, gitu. Prestonya orang itu syariat, kenalkan agama, kenalkan hukum, dan macam-macamnya. Itu yang pertama. Tapi harus Anda sadari bahwasanya memang semacam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita itu ngomentari istri, perlu introspeksi diri dulu. Jadi bawelnya istri, cerewetnya istri, ngomelnya istri, itu gawan bayinya dia, ataukah itu efek dari satu permasalahan? Maksud ana, bisa jadi loh dia begitu itu karena gerah dengan kondisi rumah tangga. Dan penyebab gerahnya antum. Gitu. Penyebab gerahnya itu suami. Jadi akhirnya berefek ke itu. Jadi ngomelnya, bawelnya, cerewetnya itu hanya asap. Sedangkan apinya itu kita. Lah, tatkala kemudian kita yang bikin api, kemudian keluar asap, kita itu ngomong bagaimana nasihati agar asap itu nggak ada. Yuk, gak bisa ya. Maka dari titik itu perlu seorang laki-laki itu introspeksi diri. Introspeksi diri. Bisa jadi yang terjadi itu hanya efek kejadian. Sekarang anggaplah enggak kok Ustaz, Allah sudah berusaha, oke lah, khair insyaallah. Nasihat ana, kalau memang itu benar-benar terjadi, pertama komunikasikan yang baik. Pertama ya, sering ajak ngaji. Jadi seorang istri itu, seorang wanita itu kalau dekat dengan syariat, itu gampang toto-totoane. Dekat dengan agama itu gampang untuk ditoto. Karena
Dia sadar bahwasanya dunia ini untuk akhirat. Dia sadar hidup itu untuk cari surga. Dan jalan ke surga itu adalah suaminya. Jalan ke surga itu adalah suaminya. Itu jauh lebih mudah dibandingkan orang yang gak kenal agama. Sulit-sulitnya orang kenal agama itu masih lebih mudah daripada orang yang gak kenal agama. Itu yang pertama. Yang kedua, coba diajak diskusi, terbuka aja lah, gitu ya, tentang masalah-masalah rumah tangga. Cari suasana yang sejuk, suasana yang landai, suasana yang nyaman, begitu, untuk mendiskusikan masalah-masalah itu. Yani akan muncul sebenarnya, yakinlah kalau istri itu wanita baik, dia bersikap semacam itu mesti ada alasannya. Lah alasan itu yang penting untuk kita ketahui. Alasan itu yang penting jadi untuk jadi kita ketahui. Kemudian dikasih masukan, diomongi yang bagus begitu, dan yang semacam itu. Kemudian yang ketiga ini, kemudian yang berikutnya, kalau memang itu sudah kawan bayi, ini sudah kawan bayi, setelah ya kita itu berusaha, maka nasatana jangan diladeni. Tinggal aja, pas ngomong gitu tinggal keluar. Ini kenapa? Ya kalau antum kuat di rumah dengerin gitu. Sampai ya selesai sendiri. Kalau nggak kuat, tinggal pergi. Jangan dibales dalam kondisi semacam itu. Bukan kemaslahatan yang terjadi, malah nggak karu-karuan. Karena kondisi sedang nggak pas untuk diceramai, yani untuk dibales. Gitu. Kalau wanita sedang kondisi semacam itu, ya akhi, itu dia sedang terkendali oleh perasaan. Dan kalau sudah terkendali oleh perasaan, sudah tidak bisa menggunakan bahasa akal. Antum dalili, ya mental, ini nasihati, sulit. Ini semacam itu, dan itu secara umum kaidah syariat. Makanya perhatikanlah tatkala Rasulullah SAW menghadapi Aisyah yang melakukan kesalahan fatal, Rasulullah hanya senyum dan tidak berbuat apapun dalam kondisi itu. Nasihat itu besok. Kapan? Masih ingat toh peristiwa Aisyah banting piring dalam Sahih Bukhari Muslim? Tatkala Rasulullah ada tamu, beliau temui di rumah Aisyah. Tatkala sedang obrol asik gitu ya dengan tamu-tamunya, tiba-tiba pintu rumah itu diketuk sama orang. Ibu Aisyah keluar, buka pintu rumah tersebut, ternyata di luar ada mbak-mbak jariah. Jadi ada mbak-mbak ngasih makanan. Nah makanan zaman itu kan dari sofah gitu ya, dari piringnya itu piring agak gede tapi dari tanah. Saiki ngono cowek lah, cowek itu bahasanya yang apa ya, yang untuk ngulek bumbu itu loh. Ini dari tanah, itu dari tanah. Belum ada dari alumini, belum ada dari stainless zaman itu, belum ada. Yos dari tanah itu. Ditanya sama Ibu Aisyah, Mbak ini dari siapa? Nah, Ibu Aisyah yani jariyah itu menyebut dari istri Rasulullah yang lain. Langsung spontan darah kecemburuan Ibu Aisyah itu naik. Pikirannya Aisyah tentang itu, ini tuh hariku. Yani hari Rasulullah di rumahku, kenapa kata dikirim-kirim dari yang lain? Gitu ya. Maka yani piring yang ada di tangan Ibu Aisyah itu dibanting, pecah berantakan wong cowek. Ya, berantakan pecah nggak karu-karuan, makanannya berserakan. Ingat ya, makanan zaman itu bukan bakso loh. Ya, bukan soto, bukan pecel. Ya. Makanannya orang Arab itu kan roti. Ya roti dibanting ya paling gelimbung-gelimbung gitu aja roti itu. Rasulullah SAW kejadian itu, beliau bangkit berdiri, beliau kumpulkan piringnya, kemudian beliau mengatakan, Aisyah, piring yang pecah ini bawa masuk, bawa piring yang bersih, bawa piring yang utuh, gitu ya, keluar, ganti. Kemudian beliau mengumpulkan makanannya, kemudian disuguhkan kepada teman-temannya, kepada para sahabat, dengan mengatakan, tenang aja kok, laqad gharat ummukum, ibu kalian sedang dikendalikan rasa cemburu. Selesai masalah. Ini selesai masalah. Berat memang, berat, butuh perjuangan seorang laki-laki melakukan, tapi lihat maslahat. Lihat yani kemaslahatan yang ada Aisyah, yaitu kisah Aisyah. Lihat kisah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Suatu hari Rasulullah SAW sawan ke rumah Fatimah. Rasulullah tanya, Fat, suamimu di mana?
Yani suamimu di mana itu kalau bahasa kita loh. Ini bahasa kita. Bahasa hadisnya sih ya Fatimah aina ibnu ammik itu. Bahasa hadisnya. Tapi bahasa kita ya Fat, suamimu di mana? Yani Aisyah, Nyai Fatimah cerita tadi itu kita tengkar, bah. Tadi itu kita tengkar. Terus Ali keluar, entah kemana. Ali keluar. Rasulullah SAW kemudian keluar di rumahnya Fatimah. Rumahnya Fatimah itu kan beda gang sama Rasulullah, beda gang sama rumah Rasulullah. Ya, pepetan gitu, tetanggaan tapi beda gang. Akhirnya Rasulullah ngomong sama teman-temannya, para sahabatnya, cari di mana Ali, cari, ketemu tidur di masjid. Disusul oleh Rasulullah SAW ke masjid. Jadi pada waktu itu musim panas sehingga banyak debu berterbangan nerpa bajunya Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kum ya Abu Turab, bangun wahai Abu Turab. Lah Ali itu pendekar loh. Jadi seandainya tatkala tengkar tadi itu Ali menggunakan gaya kependekaran, cemet itu Fatimah. Jadi, tapi kan bukan begitu. Ini bukan masalah dunia kependekaran. Ini tuh masalah kendali seorang laki-laki tatkala menghadapi istri yang sedang semacam itu. Dan ini pelajaran. Jika itu terjadi pada Aisyah, istrinya Rasulullah. Jika itu terjadi pada Fatimah, putrinya Rasulullah, istrinya Ali. Dan istrinya jenengan itu sopo. Terus jenengan sendiri itu siapa? Menuntut istri itu bagus. Menuntut istri itu sempurna. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Itu manusiawi, wajar. Sangat wajar. Ini Anda ngomong kepada suami loh, jangan jadi catatan tersendiri untuk istri. Nggak bahaya ini kalau jadi catatan sendiri. Jadi untuk istri, sadari bahwa suami anti itu jannatuki wa naru. Surgamu, nerakamu tergantung pada baktimu sama suamimu. Ingat, masalah suami anti itu baik dan buruk itu urusan nasib. Tapi kewajiban anti bakti kepada sang suami dan itu jalan ke surga. Tatkala masing-masing itu berusaha untuk nata diri, sang suami berusaha untuk nata diri, ya memang cobaan suami itu menghadapi istri yang semacam itu. Lah cobaannya istri itu adalah bagaimana dia itu adalah melayani suaminya. Kadang-kadang yang menjengkelkan, yang kadang-kadang yang menyusahkan semacam itu. Tapi tatkala keduanya itu mempunyai sikap yang tepat, maka akan menjadi satu kebaikan tersendiri dalam menyusun kehidupan ini rumah tangga. Wallahu alam bi ashawab. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya akhi. Ini banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, melembutkan hati istri, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita istri yang menjadi penyejuk hati, penyejuk mata untuk kita dan anak-anak kita. Wallahu alam bissawab.